akan ada nih perubahan jadwal, ya maka teman-teman bisa request gitu ke dosennya gitu. Tapi juga dengan kesepakatan dosen tersebut gitu. Ya. Terkait dengan MBKM, pertama itu terkait dengan sistem penilaian dari MBKM. Nah, kadangkala kan nih mitra di MBKM ini lama banget kan Prof ya, Ya. ngasih nilai di Ya. MBKM-nya. Misal kemarin juga saya di UITM itu bisa bahkan sampai semester berikutnya itu baru keluar nilainya. Nah, itu bagaimana gitu agar nilai kita di Sikadu itu tetap ada gitu, Prof. Oh, baik ya. Kalau tentang penilaian ya, MBKM itu kan memang dari kementerian ya. Jadi di sini UNES itu ditarget mahasiswa sekian ribu harus ikut, kemudian sekian ribu harus rekognisi ke 20 SKS karena target UNES ditarget kementerian, otomatis UNES akan menarget prodinya. Iya. Nah, di sini juga akhirnya Kaprodi diminta untuk bisa memaksimalkan kegiatan MBKM ini. Nah, kegiatan MBKM itu kan skemanya banyak. Skemanya ada magang industri, magang riset, yang desa, kemudian wirausaha, studi independen. Nah, itu kan cukup kompleks dan beragam. Kemudian kalau yang pertukaran mahasiswa kan itu jelas sebelum MBKM itu sudah ada. Jadi teknik hima sendiri itu sejak adanya kerjasama untuk kegiatan pertukaran mahasiswa memang sudah dilaksanakan dari dulu. Kalau dulu itu karena tidak daring, jadi luring, mahasiswa harus berada di tempat dia harus menuntut ilmu. Kalau lagi di UMP waktu itu di Pahang ya mahasiswa harus posisinya di sana. Yang di Unsri ya mahasiswa harus posisinya di sana, di Palembang misalkan. Nah, untuk penilaian memang karena kita ikut kuliah di tempat bukan UNES, otomatis kita mengikuti aturan di sana. Aturan perkuliahan juga di sana, yudisium juga mengikuti. Karena startnya tidak sama, otomatis finishnya kan juga tidak akan sama. Nah, di sini yang kadang membuat kita sudah mulai kuliah di sana belum, terus kita sudah ujian di sana belum, akhirnya nilai itu molor. Nah, kebijakan jurusan kemarin-kemarin itu kalau nilainya itu belum ada, maka diberi nilai, biasanya dibuat A dulu atau B dulu gitu. Nanti begitu nilai itu keluar, nilai asli ya atau nilai resmi dari pihak mitra diberikan ke jurusan, maka ini akan direvisi sesuai dengan nilai yang diberikan oleh mitra. Jadi kemarin seperti itu. Jadi tidak ada nilai blank atau nilai kosong. Ya. Jadi sementara kita berikan nilai, nanti setelah nilai dari mitra turun itu akan kita revisi. Tapi untuk yang kegiatan pertukaran mahasiswa yang dengan mitra yang mulai semester kemarin ya kita laksanakan dengan beberapa perguruan tinggi, UB, ULM, Untirta dan sebagainya itu sepertinya tidak ada kendala nilai molor. Karena apa? Kebetulan kita start itu dan finish di waktu yang bersamaan atau hampir sama, sehingga nilai akan keluar hampir sama. Bahkan yang ini tadi pada saat kita koordinasi, alhamdulillah dengan UPN pun kita besok start di tanggal yang sama 22 Agustus. Jadi kalau mahasiswa ikut perkuliahannya mereka, otomatis nanti akan mulainya sama dengan kita dan berakhirnya juga akan sama. Sehingga nilai yang akan keluar pasti sama. Akan tetapi apabila mahasiswa itu ikut MBKM misalkan MSIB ya, atau magang di industri, itu kan nilainya akan keluar setelah program itu selesai, magang itu selesai. Nah tadi kalau nanti rekognisi ke beberapa mata kuliah, otomatis akan kita berikan nilai sementara dulu. Begitu nilai dari mitra keluar, nanti dari prodi atau jurusan akan segera merevisi nilai tersebut dengan nilai yang sesuai asli, ya, dengan nilai aslinya. Jadi tidak ada kendala nilai itu belum keluar. Kalaupun belum keluar, biasanya kita berikan jeda waktu nilai K ya. Nilai K nanti begitu sudah ada tenggat waktu nilai K ini harus sudah ada diisi, yaitu otomatis kita isi dengan nilai sementara dulu. Tapi itu bukan berarti nilai final, akan tetapi mahasiswa sudah tahu IP-nya berapa sehingga bisa mengambil SKS sesuai dengan nilainya itu. Ya tadi kalau misalkan nilainya dibuat bagus, IP-nya jadi tinggi, ya alhamdulillah. Kalau ternyata nilai dari mitranya kurang bagus, seperti itu.
Kalau Oke. UiTM memang kendalanya sekarang ini itu tadi karena kita startnya jauh ya. Betul. Start kita jauh berbeda dengan UiTM sehingga otomatis nilai molornya juga Lama. akan lama. Yaitulah kendalanya kalau ikut di luar negeri, yang perguruan tinggi mitra luar negeri itu yang sulit memang. Jadi tapi karena itu target dari kementerian juga, outbound luar negeri, inbound luar negeri, itu yang akhirnya memaksa jurusan, memaksa mahasiswa untuk bisa mengikuti. Jadi inbound dalam negeri, inbound luar negeri, outbound luar negeri, outbound dalam negeri itu menjadi target prodi. Oke. Ya. Sehingga mungkin mahasiswa biar ikut terus gitu dari tahun ke tahun. Ya, terus punya pengalaman juga seperti apa sih kuliah di betul. luar negeri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita ngomongin MBKM itu pasti nggak jauh-jauh Prof yang namanya rekognisi ya. Nah, itu sebenarnya gimana sih Prof kebijakan rekognisi dari teknik kimia gitu? Kadang bahkan sampai saat ini aja teman saya yang udah semester 7 gitu masih bingung gitu rekognisinya seperti apa gitu di teknik kimia gitu Ya, Prof. baik. Untuk rekognisi ke mata kuliah ini juga saya sebagai ketua jurusan juga bingung karena WA ke saya tuh selalu hampir tiap hari gitu. Tiap hari. Hanya saya sudah membatasi jam. Kalau enggak mungkin 24 jam. Saya jadi seperti dokter ya. 24 jam. Nah, di sini memang karena kebijakan rekognisi itu juga kemarin-kemarin itu masih fluktuatif ya. Artinya kebijakannya tuh tadinya begini dirubah, tadinya begini dirubah. Nah, itu yang membuat kadang prodi juga kebingungan. Akan tetapi pada dasarnya dari pihak institusi itu kebijakan rekognisi ke mata kuliah itu dibebaskan ke masing-masing prodi. Artinya karena apa? Karena yang tahu situasinya itu prodi. Jadi dari UNES itu tidak bisa memaksa kalau ikut magang riset harus rekognisi ke mata kuliah ini, tidak bisa. Karena UNES tidak tahu prodi A kalau ambil magang industri di sini bisa rekognisi ke ini. Prodi B akan berbeda lagi mata kuliahnya, jadi tidak bisa dipukul rata. Akan tetapi kalau dari UNES itu memberikan rambu, kalau magang yang lebih dari 5 bulan itu diminta bisa rekognisi ke KKN, KKL, PKL, kemudian kalau yang DIK itu PPL, kemudian ada TA dan sebagainya. Itu mereka hanya memberikan rambu seperti itu, skripsi gitu ya. Tapi semua juga tetap dikembalikan ke prodi. Nah, karena kita di sini teknik kimia itu skripsinya prarancangan pabrik, di mana itu adalah final job untuk mahasiswa teknik kimia. Di sini kita belajar selama 8 semester itu, kita aplikasikan di prarancangan pabrik. Ini kalau kita rekognisi ini yang saya sebagai ketua jurusan dan juga dosen-dosen ini tidak ikhlas. Itu karena kalau Anda tidak bisa melakukan perancangan pabrik, nah core-nya teknik kimianya di mana? Ada teknik kimianya sebagai seorang engineer, teknik kimianya di mana? Nah, itu sehingga keputusan dari prodi untuk rekognisi ke skripsi itu kami tiadakan. Semua magang, semua MBKM itu tidak bisa rekognisi ke skripsi. Itu jelas ya. Yang satu itu yang jadi patokan. Jadi tidak bisa Anda nanti membandingkan ke jurusan atau prodi lain di mana bisa rekognisi ke skripsi. Nah, itu tadi. Karena di sini kalau jurusan DIK misalkan ya skripsinya itu kan tindakan kelas, misalkan di kelas. Nah, pada saat PPL mereka magang ngajar di sekolah bisa rekognisi ke skripsi. Tapi kalau teknik kimia kan tidak seperti itu. Anda magang di pabrik atau industri pun tidak akan belajar perancangan pabrik secara detail. Nah, di sini yang akhirnya diputuskan untuk teknik kimia tidak bisa rekognisi ke skripsi. Nah, tapi di sini saya mengeluarkan kebijakan apabila mahasiswa bisa melaksanakan magang, misalkan UNES Brigel ya, ada UNES Brigel, ada UNES Giat, atau kegiatan misalkan yang dari kementerian, MSIB misalkan, yang kegiatannya itu bisa dilaksanakan lebih dari 5 bulan. Kalau UNES Giat itu kan hanya 3 bulan, 2-3 bulan ya, maka saya mengikuti aturan UNES hanya rekognisi ke KKN.
KKN. Kalau UNES Giat itu kan 8 SKS ya, 8 SKS. KKN itu 4, sisanya masih ada 4. 4 ini bisa rekognisi ke mata kuliah. Mata kuliah apa yang bisa direkognisi? Mata kuliah yang saya izinkan jelas bisa direkognisi adalah mata kuliah mengulang. Semua mata kuliah mengulang boleh. Jadi kalau Anda kuliah dengan saya termo, saya berikan C ya, nanti ikut magang, kalau ternyata jadi A, ya bisa jadi A tanpa mengikuti kuliah termo saya lagi karena rekognisi. Jadi kalau mata kuliah mengulang, semua mata kuliah saya izinkan untuk direkognisi. Tapi kalau mata kuliah baru ini itu direkognisi, yang jelas yang boleh adalah mata kuliah pilihan. Semua mata kuliah pilihan boleh direkognisi, apapun. Meskipun kegiatan MBKM-nya tidak sesuai dengan mata kuliah pilihan itu bisa. Tapi kalau mata kuliah inti teknik kimia, misalkan reaktor, perancangan alat proses 1, 2, dan lainnya itu ya, itu kalau mau direkognisi itu saya biasanya tanya dulu magangnya seperti apa. Kalau magangnya memang, kalau misalkan pada saat magang itu Anda belajar perancangan tangki, perancangan HE, bisa rekognisi ke PAP 1. Tapi kalau tidak mau rekognisi PAP 1 ya tidak akan diizinkan oleh dosennya. Terus kalau mau rekognisi ke tugas akhir dan seminar hasil itu harusnya boleh kalau yang magang 5-6 bulan ya. Atau ikut UNES Prigel yang 12 SKS rekognisi. Oh, itu boleh TA direkognisi? Boleh kalau dari saya. Tapi nanti saya kembalikan ke mahasiswanya untuk menanyakan ke dosen pembimbing TA-nya. Apakah dosen pembimbing TA-nya mengizinkan? Berarti bisa direkognisi ke TA dan juga Semhas. Kalau dosen pembimbing TA-nya tidak mengizinkan, ya tidak bisa rekognisi ke TA atau Semhas. Jadi di sini dikembalikan ke dosennya. Kan mahasiswa sudah dapat plotting dosen pembimbing, kecuali yang semester ini besok ini 3 ya. 3 itu kan jelas belum dapat dosping. Jelas itu, dan dia juga belum bisa mengambil TA. Itu tidak bisa rekognisi ke TA. Kemudian kalau sudah dapat plotting dosping TA dan dosping TA ya otomatis Semhas, itu tadi harus menghubungi dosennya. Kalau oke, itu berarti bisa direkognisi ke TA dan Semhas. Kalau tidak, dosennya ya Anda tidak bisa. Kalau bimbingan saya biasanya saya bolehkan. Itu karena saya di sini kalau saya pada prinsipnya adalah memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang mau. Karena ini kan penawaran kalau MBKM ini tidak wajib hukumnya ya. Sekali lagi ini penawaran, jadi tidak wajib, sehingga mahasiswa itu diperbolehkan mengambil kuliah di tempat lain, diperbolehkan juga tetap di tempatnya dia mengambil dia studi. Nah itu kan artinya pilihan di sini. Kemudian untuk rekognisi, kalau kegiatan itu lebih dari 5 bulan, mahasiswa selalu saya minta memaksimalkan 20 SKS. Ya, karena kan ini lama. Kalau dia tidak rekognisi ke 20 SKS, pada rekognisi 20 SKS ini juga menjadi target IKU, Indeks Kinerja Universitas. Itu makanya di sini kalau kayak MSIB, kemudian kegiatan magang mandiri yang 6 bulan, itu kalau tidak rekognisi ke 20 SKS, surat rekomendasinya tidak saya tanda tangan. Karena di sini cukup panjang, jadi mahasiswa harus bisa rekognisi ke 20 SKS. Kalau dia nanti pada saat mengikuti magang itu 20 SKS sudah direkognisi, ada jatah dia 24 misalkan, ada 4 sisa. Nah ini mungkin mata kuliah mengulang atau mata kuliah baru di mana dia harus mengkomunikasikan dengan dosen pengampunya apakah boleh mengikuti perkuliahannya secara daring. Kalau boleh ya sudah diambil saja sisa 4 ini sehingga tetap maksimal 24. Nah jadi di situ selalu saya minta mahasiswa itu mengambil rekognisinya maksimal. Kalau ikut UNES Prigel itu kan 12 SKS. Betul. 12 SKS ya pada saat mengambil UNES Prigel harus maksimal 12 SKS. Yang jelas PKL ya, kalau Prigel itu PKL, KKL.
Kalau sisanya ke mata kuliah itu bisa direkognisi. Kalau mau ke TA dan SMS ya tadi harus menghubungi dosen. Kalau UNES Giat karena dia fokusnya ke KKN ya direkognisi dengan mata kuliah lain. Itu kalau bisa itu mengambil UNES Pligel dan Giat karena itu totalnya 20 SKS. Kalau 20 SKS ini bisa diakui sebagai target IKU. Oke, tadi kan sempat mention terkait dengan TA ya, Prof. Ya. Itu dari jurusan bagaimana sih? Apakah ada output khusus agar rekognisi TA itu dapat dilakukan atau ya udah ikut MBKM aja gitu? Nggak ada, yang penting dapat, kan di MBKM juga ada yang namanya laporan kegiatannya, Prof. Nah itu apakah cukup laporan saja untuk rekognisi TA atau ada output tersendiri kayak misal terbitan jurnal atau apa gitu? Ya, jadi kalau output TA itu nanti juga dikembalikan ke dosbinnya. Dosbinnya. Misalkan kalau saya itu nanti masih harus menghasilkan artikel dari hasil review paper misalkan. Jadi saya berikan topik penelitian saya, nanti Anda membuat artikel dari hasil peer review tanpa harus nge-lab. Atau dia misalkan di sini kan dia pada saat pembagian itu kan punya partner TA. Nah ini kan kalau ditinggal nih partnernya sendirian nih. Tapi biasanya partner ini boleh digabungkan ke kelompok lain untuk dosbingnya itu dia ini. Atau kalau di sini kan dia akhirnya nanti menghasilkan juga publikasi. Nah ini yang ikut magang tadi itu bisa melakukan review artikel terkait dengan topik yang diangkat ini oleh temannya itu. Tapi dia dari peer review, dari hasil review artikel. Tapi di sini jadi luaran dia. Nah, jadi satu artikel penulisnya bisa timnya tadi, tapi di sini jelas dia ikut terlibat dalam penulisan itu. Tidak hanya sekedar nempel sama yang 3 yang benar-benar nge-lab tadi. Tapi di sini dia menghasilkan artikel. Nah, nanti artikel itu bisa disubmit di jurnal, boleh proceeding nasional. Jadi kalau proceeding nasional ikut seminar nasional, proceeding internasional ikut seminar internasional. Atau jurnal juga, jurnal nasional boleh, jurnal internasional boleh. Atau hasil artikel itu diberikan ke dosbing, nanti dosbingnya sendiri yang akan mensubmitkan ke jurnal yang diinginkan. Jadi yang jelas di sini harus ada koordinasi antara mahasiswa yang akan rekognisi TA ini dengan dosbingnya. Nanti dosbingnya yang ngatur apakah dia peer review atau dia ikut artikelnya ini atau seperti apa. Jadi kalau bisa memang ada output dari ini, ada luaran. Harus ada. Jadi dia meskipun sudah ada laporan, karena kan kadang kayak kemarin itu ada yang ikut MSIB ya, tapi memang kalau MSIB itu kan ibaratnya dia kegiatannya ada yang benar-benar bukan teknik kimia sekali gitu kan. Jadi laporannya kan ya laporan kegiatan dia pada saat magang. Nah ini kalau dia tidak membuat artikel yang berhubungan dengan teknik kimia kan akhirnya nanti dia keilmuan teknik kimianya kurang kurang. Jadi tapi dia punya ilmu tambahan pada saat magang itu karena dia belajar marketing. Nah nanti dia lulus teknik kimia tuh dia punya ilmu tambahan yang dia pelajari selama 6 bulan ini, ilmu marketing misalkan. Gitu. Ini kalau misalkan MBKM lagi nih, kira-kira satu mahasiswa itu bisa ikut berapa kegiatan MBKM sih, Prof? Karena kan MBKM juga banyak bentuknya ya, ada yang studi independen, ada magang, kemudian ada pejuang muda dan sebagainya. Nah itu mahasiswa boleh ikut berapa kegiatan MBKM gitu selama menjadi mahasiswa gitu? Kalau itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi aturan dari UNES tidak ada, hanya di sini mahasiswa diminta ikut MBKM, memilih skema yang diinginkan. Tapi tidak ada pembatasan harus berapa kali, apalagi yang program dari kementerian itu kan banyak, mereka kan bersaing. Jadi kalau sudah pernah ikut yang kegiatan ini, mau ikut lagi yang BKM di semester depannya ya boleh-boleh saja. Yang penting dia bisa membagi waktu, dia menikmati mengikuti magangnya itu. Saya sih tidak masalah. Ya seperti itu. Jadi misalkan ada yang mau lebih dari 1 MBKM itu gak masalah, yang penting tadi yang mata kuliah wajib tetap diikuti gitu ya, Prof. Jadi dia tetap tanggung jawab. Iya betul. Kalau misalkan ngomongin industri, Prof, kan ini teknik kimia nggak jauh-jauh yang namanya industri ya. Ini bagaimana sih caranya dari jurusan teknik kimia gitu agar
ada penguatan industri gitu, sehingga ketika mahasiswa mungkin ingin PKL itu nggak ribet gitu, udah ada plottingan industri yang udah kerjasama dengan teknik kimia gitu. Oh baik ya. Kalau industri yang kerjasama dengan teknik kimia itu sudah ada beberapa terkait dengan kegiatan magang 6 bulan. Oke. Ya, jadi karena di sini kita maksimalkan ke magang 6 bulan. Kenapa? Ya tadi supaya bisa rekognisi ke 20 SKS untuk memenuhi target dari IKU 4. Nah, karena di sini menjadi target, maka jurusan melakukan beberapa inisiasi kerjasama dengan beberapa perusahaan, di mana perusahaan itu bisa menerima mahasiswa teknik kimia untuk melaksanakan PKL selama 6 bulan. Kalau yang PKL 1 bulan itu mahasiswa biasanya cari sendiri ya, kita tidak perlu melaksanakan kerjasama. Tapi kalau dan selama ini dari mahasiswa angkatan 2012 mereka juga sudah cukup pinter mencari perusahaan ya, dan sudah terbuka lebar juga untuk mahasiswa dari UNES, sehingga selama ini tidak ada kendala untuk yang PKL 1 bulan yang sesuai dengan kurikulum ya. Tapi untuk yang MBKM yang 6 bulan ini karena itu sulit, maka ini yang dilakukan oleh jurusan memfasilitasi dengan melakukan inisiasi. Yang sudah kami laksanakan inisiasi dengan Gasdepu itu mereka bisa menerima magang 6 bulan. Bahkan mereka juga menawarkan selain magang atau PKL itu juga mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian. Akan tetapi karena ini sertifikat kompetensi keahlian, maka ini berbayar untuk yang sertifikasinya. Nah, kemudian karena ini inisiasi mandiri dengan jurusan, yang jelas ini semuanya tanpa uang saku ya. Jadi dengan perusahaan-perusahaan mitra ini kita tanpa uang saku. Jadi mahasiswa memang kalau ingin menambah ilmu ya di sini mereka harus kos di sana sendiri. Beda dengan program yang dilaksanakan oleh kementerian. Kalau kementerian jelas karena dari sana pasti ada uang saku ya, MSIP itu kan juga lumayan. Betul. Nah itu karena itu dari kementerian. Tapi kalau yang dari perusahaan kemarin itu Petrokimia Gresik juga menawarkan 6 bulan, tapi di sini tidak ada uang saku karena ini menawarkan, jadi mereka siapa yang apply akan diterima, jadi tanpa uang saku. Tapi Petro itu juga mengadakan yang mendapatkan uang saku, tapi di situ kita harus bersaing, artinya ada seleksi karena di sini berikan uang saku, karena kalau tidak ada seleksi kan nanti banyak yang akan magang di situ. Jadi di sini ada seleksi kalau yang ada uang sakunya. Kalau yang tidak ada uang sakunya, Petro mau menerima magang 6 bulan tapi dengan syarat tanpa uang saku. Jadi mahasiswa cari kos sendiri, semua biaya hidup ditanggung sendiri. Tapi nilai plusnya kan magang di sana 6 bulan, rekognisinya nanti banyak. Nah, kemudian ada lagi dengan PT Satu Atap di Surabaya. Kemarin saya ke sana ke Satu Atap. Di sana juga bercerita kalau PT Satu Atap ini tidak teknik kimia sekali, karena di sana nanti mahasiswa belajar bisa menjadi seorang IO, terus marketing, membuat menjadi digital marketing, mendesain dan sebagainya. Nah, jobnya lumayan banyak di sana. Nah, itu juga menerima mahasiswa magang 3 bulan ada, yang 4 bulan ada, 6 bulan ada. Dan mereka welcome. Nah nanti apply, kemudian nanti ada wawancara dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan secara daring. Kemudian pelaksanaan magangnya itu bisa daring, bisa offline di sana. Jadi tergantung mereka nanti akan plotting mahasiswa ini di event apa, karena dia ini kayak semacam kegiatannya ya. Jadi dia kadang mengadakan kegiatan apa. Nah ini yang magang akan fokus di situ, tapi di sini kegiatannya banyak dan mahasiswa yang lulus magang di sana juga ada beberapa yang bekerja di situ. Jadi di sini, dan yang magang di sana itu multidisiplin, tidak hanya teknik kimia saja. Tapi dari jurusan lain juga. Ya, gitu. Ya, karena nanti mereka akan memberikan skema itu, katanya biasanya mereka akan padat jadwalnya itu di bulan Juli ke belakang. Kalau awal tahun itu ya ada, tapi tidak
terlalu padat. Biasanya 3 bulan awal, di awal tahun itu mereka kurang banyak, nah mahasiswa bisa apply setelah itu. Hanya saja tadi kalau di sana ada sesi interview, nanti akan diputuskan ini boleh atau enggak. Itu kemudian yang satunya lagi PT Sirtanio Organik, itu di daerah Banyuwangi. Nah, kalau di PT Sirtanio ini mau kapan saja mereka welcome. Selama 6 bulan boleh, 3 bulan boleh. Nah, mereka juga di sini tidak ada uang saku karena tadi bisa diterima, otomatis pasti diterima karena ownernya sudah menyampaikan seperti itu. Kemudian di sana disediakan 1 rumah untuk dipakai. 1 rumah itu ada 2 kamar. Mau diisi 4, mau diisi 6, mau diisi berapa boleh. Yang penting ini disediakan untuk mahasiswa yang berarti tinggalnya nggak nambah kos lagi gitu ya? Nggak ada, mereka mungkin hanya keluar biaya untuk makan ya. Nah, terus ada juga motor 1 kayaknya untuk riwariwinya. Jadi di sana PT Sirtanio Organik itu, jadi itu juga teknik kimia, tapi ada juga belajar nanti bagaimana beli padi, ditanam, bagaimana terus akhirnya jadi kan beras organik ya. Nah itu akhirnya di pabriknya, itu ada pabriknya juga. Jadi di sini teknik kimianya kepakai sekali. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan teknik kimia, dan Prof. Ya dipakai sekali karena di situ dari start sampai penjualan produk itu kita pakai ilmu teknik kimia kita di situ 6 bulan itu. Nah nanti minggu depan itu akan ada kegiatan FGD dengan Sirtanio dan Satu Atap. Jadi mahasiswa nanti flyernya sedang on proses mungkin ya. Nanti akan diminta bisa ikut kegiatannya daring, bisa ikut kegiatan itu yang khususnya mahasiswa yang akan PKL. Ya, betul. Jadi bisa ikut di situ, nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti dari sana akan menyampaikan lebih detail apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana proses rekrutmen, bagaimana magang di sana, apa saja yang dikerjakan di Satu Atap dan Sirtanio. Untuk nextnya minggu depannya lagi kemungkinan atau di minggu yang sama mungkin dengan Petrokimia Gresik.